Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Sunny memberikan pertanyaan terakhir kepada Garuda. Damini berkata, "Apakah kamu benar-benar yakin bahwa takdir dapat diubah, Garuda?" Garuda berkata, "Jika tindakan kita baik, kita mungkin bisa mengubah takdir." Mendengar itu, Sunny berkata, "Garuda, kamu harus mendukung setiap kata-katamu dengan contoh yang sesuai. Jika tidak, jawabanmu tidak akan diterima dan kamu akan gagal dalam ujian ini." Garuda berkata, "Ibuku pernah bercerita bahwa dulu Dewi Laksmi pernah menanyakan hal yang sama kepada Prabu Sriwisnu. Prabu Sriwisnu menjelaskannya dengan menunjukkan sebuah adegan. Seekor sapi terjebak di dalam genangan lumpur. Seorang pencuri ingin lewat. Pencuri itu menginjak sapi dan menyeberangi genangan lumpur itu. Hari itu pencuri menemukan 4 emas permata. Kemudian pada hari yang sama, seorang Brahmana tua tiba di sana. Dia tidak tahan melihat sapi itu hampir mati dalam genangan lumpur. Meskipun lemah, dia menggunakan seluruh tenaganya, dan dengan tali dia menyelamatkan sapi itu. Namun karena usahanya, dia jatuh pingsan, lututnya cedera." Damini berkata, "Tapi kenapa begitu? Pelaku yang salah mendapatkan hadiah, dan orang yang berbuat benar dihukum." Garuda berkata, "Dewi Laksmi pun menanyakan hal ini kepada Prabu Sriwisnu. Prabu Sriwisnu berkata bahwa hari itu emas yang sangat besar menjadi takdir pencuri itu. Namun karena perbuatan buruknya dia hanya mendapatkan 4 permata. Di sisi lain, Brahmana ditakdirkan untuk mati. Namun karena perbuatan baiknya dia lolos dengan cedera kecil. Para Yamaduta, penguasa kematian yang ingin mengambil nyawanya pun pergi." Sunny dan Damini senang mendengar penjelasan Garuda. Sunny berkata, "Garuda, kamu memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan kami. Kamu berhasil lulus ujian ini. Aku terkesan olehmu. Aku ingin memberimu anugerah. Apa yang paling diinginkan hatimu?" Saat itu di bumi, Kadru masih berusaha memberi makan anjing hitam sambil berkata, "Makan, ayo makan saja." Taksaka berkata, "Dia tidak makan saat ibu memberinya makan. Benar-benar sangat keras kepala." Winata kemudian membawa persembahannya kepada anjing hitam itu dan berkata, "Mohon terima pemberian kecil dariku ini. Tolong berkati aku." Anjing hitam itu menerima pemberian Winata dan melihat itu Kadru berpikir, kenapa dia mau makan sekarang? Kadru berkata, "Kenapa dia mau makan?" Winata berkata, "Perintah dan permintaan itu berbeda, saudari. Seseorang cenderung memberontak terhadap perintah langsung. Tetapi jika seseorang membuat permintaan yang rendah hati, hati merasa ingin menerimanya." Kadru berkata, "Simpan kebijaksanaanmu untuk dirimu sendiri, Winata. Aku hanya ingin putraku kembali dengan selamat." Winata terdiam dan berpikir, anjing ini memakan semua nasi dadih. Dewasani akan berbelas kasih sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Garuda berkata, "Tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia daripada kamu menganggapku layak mendapatkan anugerah. Saat ini aku hanya punya satu keinginan. Tolong beri izin kami untuk pergi sekarang. Jadi aku bisa memenuhi tugas dari bibiku dan kembali." Damini berkata, "Kamu tetap akan mendapatkan izin untuk pergi, Garuda. Tapi kamu bisa saja meminta sesuatu yang lebih. Kamu bisa saja meminta kebebasan ibumu." Garuda berkata, "Maafkan aku, Dewi. Aku hanya khawatir dengan tugas yang harus aku capai saat ini. Kebebasan ibuku bahkan tidak terpikir olehku." Sunny merasa senang dan berkata, "Garuda, sekali lagi kamu membuatku terkesan dengan kebajikanmu. Apa yang tidak kamu minta sebelumnya, kamu mungkin memintanya sekarang." Garuda berkata, "Terima kasih banyak. Sebenarnya ibuku ingin memenuhi janjinya. Dia tidak akan mundur dari kata-katanya. Sampai bibik sendiri yang membebaskannya, ibuku tidak akan menganggap dirinya bebas. Jika aku benar-benar ingin membebaskan ibuku, aku harus mengesankan bibikku. Tidak peduli betapa sulitnya itu, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan." Sunny berkata, "Kamu luar biasa, Garuda. Begitu juga ibumu." Sunny kemudian membebaskan mereka semua dan Tahtu berkata, "Kita semua baik-baik saja sekarang, Duma. Kamu telah memberi kami kehidupan baru. Terima kasih banyak, Prabu." Sunny berkata, "Berterima kasihlah pada saudaramu Garuda. Dia melindungi seluruh hidupmu."
Semua ular berkata, "Terima kasih Garuda." Garuda berkata, "Salam Dewa Sani." Sani berkata, "Semoga perjalanan kalian selesai tanpa gangguan. Semoga kamu sukses apapun yang kamu lakukan." Garuda berkata, "Terimalah salamku Dewi." Damini berkata, "Dia tidak bisa melihat ke atas atau melihatmu Garuda. Tapi atas namanya aku mengingat wajahmu. Dengan menceritakan kisahnya, dengan sangat indah kamu telah memenangkan hatiku. Setiap kali seseorang menceritakan kisahnya, aku hanya akan memikirkanmu, dan itu akan berhasil." Sani berkata, "Garuda, berkat dari Dewi Damini akan menjadi kenyataan. Ketika kalian semua menjadi tawananku, ibu kalian membuat puja untukku. Mereka menyembahku, mereka menyumbang kepada Brahmana, memberi makan anjing hitam. Ini adalah buah dari puja mereka. Kalian semua bisa pergi dengan aman dari sini." Di dunia ini, setiap kali seorang ibu mencoba menyelamatkan anak-anaknya dariku dengan melakukan perbuatan baik, aku akan mengampuni anak-anak mereka. Sani kemudian menyembuhkan luka-luka pada para ular. Di bumi, Winata masih melayani para Brahmana dan berkata, "Silakan makan lagi." Brahmana berkata, "Tidak, terima kasih nak. Aku sudah makan lebih dari yang aku bisa. Pikiranku juga lebih dari kenyang dengan sifat rendah hatimu." Winata berkata, "Anda merasa puas, ini adalah berkat Tuhan padaku. Terima kasih telah menerima undanganku." Brahmana berkata, "Diberkatilah kalian." Tiba-tiba Brahmana dan anjing hitam itu berubah menjadi cahaya dan mengambil wujud Dewa Sani. Melihat itu mereka semua terkejut dan Kadru berpikir, "Dia Dewa Sani." Mereka kemudian memberi sembah kepada Dewa Sani dan Dewa Sani berkata, "Aku terkesan dengan puja yang kamu lakukan dan bagaimana kamu membesarkan putramu. Kamu mengajarinya nilai-nilai yang baik. Kamu memastikan jiwanya penuh pengabdian. Dia selalu memikirkan pelajaranmu. Setiap perbuatannya bersinar nilai-nilaimu. Aku yakin dia akan dikenal karena pengabdiannya kepada ibunya. Bukan hanya untukmu, tapi seluruh dunia akan menjadi lebih baik karenanya." Di sisi lain, Dewi Kadru, "Anak-anakmu seperti binatang buas liar. Mereka berani menyerang tentaraku, maka tentu saja putramu terluka. Tapi jangan khawatir. Garuda menghilangkan rasa sakit mereka. Ketika aku menawarinya anugerah, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia meminta keselamatan saudara ularnya. Begitulah karakternya." Kadru berkata, "Ini berarti anak-anakku aman." Sani berkata, "Ya, mereka aman untuk saat ini. Segera mereka akan kembali kepadamu. Aku di sini untuk memperingatkanmu Dewi Kadru. Apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Kamu masih punya waktu. Jangan ganggu Dewi Winata dan anaknya. Bisa jadi akibat perbuatan burukmu akan berdampak padamu." Dewa Sani kemudian pergi dari sana dan ekspresi Kadru terlihat tidak senang dan rasa iri semakin tumbuh dalam dirinya. Saat itu para ular bersiap untuk pergi tapi mereka tidak melihat Garuda. Mereka kemudian mencari-cari Garuda dan mereka melihat Garuda sedang melihat para pasukan Dewa Sani yang terluka karena pertarungan dengan para ular. Garuda berkata, "Kalian di sini terluka meskipun aku ada di sana. Aku berusaha sangat keras sehingga tidak ada yang terluka. Tapi aku gagal. Maafkan aku teman." Para ular melihat Garuda dan berpikir bahwa mereka itu tidak penting untuk diperhatikan. Tapi melihat apa yang dilakukan oleh Garuda, Sani dan Damini merasa senang dan Sani mengambil wujud sucinya di hadapan mereka semua. Melihat wujud Dewa Sani yang mengagumkan, mereka semua kemudian bersujud. Sani berkata, "Makhluk yang tidak penting, mereka yang tidak memegang posisi penting, yang bisa dilihat semua orang, tapi tidak ada yang menyadarinya. Dengan melayani orang-orang biasa itu, kamu telah membuat kesan di hatiku. Itu sebabnya aku ingin memberimu anugerah lain. Mulai hari ini, pandangan terkutukku tidak akan berpengaruh padamu Garuda." Garuda berkata, "Terima kasih Dewa Sani." Di bumi, Winata berkata, "Saudari, putra kita selamat. Mereka baik-baik saja. Mereka akan segera kembali." Dewa Sani sendiri meyakinkan kita akan hal itu. Kita harus melakukan apa yang dia katakan. Mendengar itu, Kadru berkata, "Apa yang harus aku lakukan dan tidak harus aku lakukan? Jangan lupakan posisimu, budak. Dewa Sani memuji putramu dan kamu menjadi sombong. Kamu berani mengajariku."